Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara sekalian. Judul renungan hari ini adalah kita bahagia bila mendengar anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, yang demikian bunyinya, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengalaman saya yang sudah tua ini yaitu sukacita manakala melihat anak-anak cucu-cucu kita hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kerukunan. Wah, itu senang sekali. Saya melihat manakala ada orang tua yang melihat anak cucunya dalam hidup kebenaran, orang tuanya senang, saya bisa melihat, dan itu pengalaman hidup kami. Saudaraku, makna yang penting dari firman Tuhan itu, pertama, pemimpin rohani atau orang tua itu sukacita sekali, berbahagia sekali kalau melihat anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran Tuhan. Mana yang kedua? Orang tua yang menunjukkan kasih yang sempurna, kasih yang dari Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, anak-anak rohani semua ditujukan, sehingga anak-anak hidup dalam kebenaran. Amsal 22 ayat 6. Mana yang ketiga? Orang tua yang menunjukkan perilaku sesehari pada anaknya, kepada iman yang kuat kepada anak cucunya. Dia menjadi teladan yang bagus bagi anak cucu mantunya, sehingga anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Orang tua melihatnya senang dan bahagia. Anak cucunya juga merasakan kebahagiaan orang tuanya. Saling bersukacita. Bagian yang kedua, saudaraku, contoh yang praktis. Bagaimana toh kita melihat orang tua yang bersukacita manakala anaknya itu hidup dalam kebenaran. Prakteknya bagaimana? Yang pertama, kebahagiaan orang tua bukan saja kalau melihat anaknya sukses di dalam kekayaan, di dalam materi, tidak. Orang tua bahagia manakala anak-anak hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Tiga Yohanes 1 ayat 4. Praktek yang kedua, orang tua pasti bangga melihat anak-anak hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang Tuhan. Pasti orang tuanya bangga. Dan itu bisa diceritakan, disaksikan pada sesama manusia atau orang tua yang lain. Amsal 23 ayat 24. Melihat anak-anaknya rukun. Contoh yang ketiga. Kalau anak-anaknya hidup rukun, itu merupakan hasil didikan orang tua yang benar. Sehingga orang tuanya mendidik anak-anaknya dengan benar terang Tuhan, maka anak-anaknya hidup dalam kebenaran terang Tuhan. Walaupun nanti orang tua seperti saya ini sudah dipanggil Tuhan, kita senang karena anak-anak kita ada dalam terang Tuhan, aman kita meninggalkan dunia ini dengan senyum.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, bagaimana orang tua yang bangga melihat anak hidup dalam kebenaran? Kesimpulannya apa? 1. Keberhasilan itu adalah keberhasilan yang kekal. Anaknya hidup dalam kebenaran terang Tuhan. Anaknya menunjukkan karakter Kristus yang benar. Keberhasilan itu kekal. Yang kedua, kesimpulannya, kalau anak hidup dalam kebenaran, itu adalah jawaban doa daripada orang tua. Saya ulang lagi, jawaban doa. Ketekunan anak orang tua kepada Tuhan Yesus dijawab dengan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kesimpulan ketiga, orang tua itu tenang batinnya. Tadi saya katakan, kalau sesekali, sewaktu Tuhan panggil, orang tua itu dengan senyum, meninggalkan anaknya hidup dalam kebenaran terang Tuhan, aman di dalam Tuhan. Saudaraku, yang terakhir ini, manakala orang tua dengan tekun mendidik anak-anak hidup dalam kebenaran, iblis tidak tinggal diam. Iblis dengan berbagai cara untuk menghalangi orang tua itu mendidik anak-anak yang benar, dihalangi dengan berbagai cara. Orang tua harus tekun melalui otoritas yang Tuhan sudah berikan. Iman, otoritas, kuasa yang sudah diberikan pada Tuhan Yesus. Kita bersama Tuhan Yesus melawan iblis ini. Immanuel, saya akan terus berdoa supaya saudara sekalian, Bapak Ibu, sebagai orang tua, sebagai anak, bersukacita karena orang tua kita selalu ada dalam tangan Tuhan. Anak-anak kita ada dalam jalur Tuhan, sehingga kita sama-sama bersukacita di dalam dunia ini yang Tuhan berikan. Amin.